Paru-paru, paru-paru, dua ginjal, kulit-kulit, kulit-kulit, dan hati, paru-paru, paru-paru, dua ginjal, kulit, dan hati. Terus. Paru-paru, dua ginjal, kulit, dan hati, Terus. paru, Iya. paru, dua ginjal, dan hati, paru, dua ginjal, kulit, dan hati, Terus. paru, dua ginjal, kulit. Hah? Dan hati. Paru-paru, dua ginjal, kulit, dan hati, paru, dua ginjal, kulit, dan hati, paru, dua ginjal. Ya, oke. Udah. Nah, udah ya. Oke, kita tuker ya. Satu, baru satu ya. Dua, tiga, empat, lima, enam, geser lagi dong. Oh, kamu kenapa nggak geser? Ya kan udah habis. Iya. 1, 2, 3, 4, 5 harusnya ini ya. Nah, habis kan? Sekarang habis kan? Ya udah, stop. Udah, kamu stop. Pegang. Oke? Rais, bagikan ke depan. Ada 6? Berantakan. Dapat apa pertanyaan apa? Pertanyaannya, sebutkan pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme. Ih, gitu dong, satu kata dong. Iya, itu 3. Ada 3 kan? Apa? Respirasi, karbon dioksida berdifusi, karbon dioksida dilepaskan. Udah gitu doang? Iya. Yo, emak banget. Ada yang nanya? Tadi yang nanya nggak? Nggak? Oh, nggak. Apa saya? Mengapa pertukaran karbon dioksida terjadi Mengapa? Ada di Saya tak. Hah? Panggil dia Mas ya. Jadi ya, tanya itu. Gimana Mas? Kamu tanya mengapa? Tapi bertanya mekanismenya yang ditanya apanya? Sini saya.
Oh, sebutkan, bukan mengapa say. Sebut dan jelaskan mekanismenya. Oke, berarti mengapanya coret gitu ya. Dia bingung soalnya. Ye. Ada pertanyaan udah beres? Udah beres kamu? Udah? Tempelin. Hah? Udah beres? Oh, mau bertanya apa sih? Ini soalnya Soalnya kenapa? gimana silakan. Soalnya tuh kan ibu gini, pada bagian pertukaran klorida setidaknya ada 65%. Nah, jika nih 99,9%, apa yang terjadi pada ion Bikarbonat. bikarbonat ketika ada pertukaran dengan ion C negatif? Oh, kumaha cara ngitung nak? Tapi ayah di video ayah. Ya, ada CO2, H2 plus gitu. Nah, kalau misalkan hampir 100%, bagaimana kan kalau 65% mah setengahnya. Kalau 100% double. Oh, di bagian apa kasih tahu aja videonya. Dia yang bikin. Iya. Minta tolong aja, nggak apa-apa. Kan ada ini. Tahu ya. Ini harus digambar soalnya. Oh, bagus atuh. Bagus. Iya. Marahin sama yang bikin ya kan bukan ibu ya. Nah, udah paru-paru ya. Dengerin. Paru-paru, ginjal, terus kulit, hati. Oke. Nah, sekarang kalian berdiskusi, bikin kamu senyaman mungkin, nggak tahu terserah mau di bawah di mana gitu ya. Oke. Itu saling membaca boleh atau saling membandingkan boleh. Kemudian nanti ambil mau 3 atau 4. Ya pokoknya mau 3 apa 4, kamu pilih dulu. Enggak, 3 apa 4? Pilih dulu, 3 apa 4? 4. 3. Kamu milih berapa? 3 apa 4? 3? 3 ya, oke. Oke, 3 pertanyaan yang akan kamu presentasikan. Yang terbaik atau tersusah atau terlucu atau ternyebelin, boleh? Jelas? Pilih 3 pertanyaan yang akan kamu bahas di depan kelas. Oke, sip? Sip? Butuh berapa menit kamu milihnya? 10 menit, gak apa-apa. 5 menit ya, bisa ya? Go! Kami akan mempresentasikan hasil pertanyaan dan jawaban dari alat ekspresi pada paru-paru. Di sini ada pertanyaan spesial pertama dari Kang Akmal. Sebutkan pertukaran karbon dioksida terjadi melalui mekanisme apa saja? Yang pertama ada respirasi. Pada mitokondria sel menghasilkan zat sisa yaitu CO2. Yang kedua karbon dioksida berdifusi. Yang ketiga, karbon dioksida dilepaskan darah berdifusi melalui alveolus menuju paru-paru dan keluar dari tubuh melalui ekspirasi. Selanjutnya ini ada pertanyaan paling beda dari Sila. Pertanyaannya adalah pada bagian pertukaran klorida setidaknya 65%. Nah, jika 99,9%, apa yang terjadi pada ion bikarbonat ketika ada pertukaran dengan ion? Jawabannya yaitu CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. H2CO2 jadi HCO3, keluar menuju plasma darah bertukar dengan ion. Keracunan karbon dioksida, oksigen dalam darah sulit dilepaskan dalam tubuh sel. Selanjutnya ada Sila mana Sila? Jawabannya apa Sila gitu? Jadi kan tadi tuh Ke sini apa ke sini? Iya, ke sana. Oke, ke sana. Nah, tadi itu kan pertanyaannya tuh setidaknya ada 65%. Nah, apabila karbon dioksida itu diproses sebesar 100%, apa yang terjadi? Tadi tuh ada prosesnya yaitu CO2 dengan H2O akan mengalir kemana metabolismenya. Nah, jawabannya itu apa penyebabnya? Penyebab jika 100%
dibuang karbon dioksidanya. Yang tadi dijelaskan terdapat kekurangan oksigen, terus kekurangan oksigen sehingga oksigen sulit masuk ke tubuh. Karena karbon dioksidnya 100% gitu. Iya. Hampir 100%. Tapi justru malah susah ya. Oksigennya malah susah untuk Oh, jadi harus ada resikonya. Harus ada sisanya ya. Jadi dia benar nggak? Oh, benar. Thank you. Terus selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan surat kedua dari Alika. Sebutkan dengan isinya 3 cara karbon dioksida berdifusi dari sel menuju kapiler vena lalu dibawa ke alveolus dan gambarkan bentuk paru-paru. Ini di sini ada Ibu ya. Difusi dari sel menuju kapiler vena lalu dibawa ke alveolus dengan 3 cara. Yang pertama oleh plasma darah. Setidaknya 5% CO2 larut dalam plasma darah membentuk CO2 plus H2O menjadi H2CO3. Kedua oleh hemoglobin. Setidaknya 30% CO2 membentuk hemoglobin. HB menjadi HB CO2. Jika dengan pertukaran klorida setidaknya 65% CO2 diangkut dalam bentuk ion bikarbonat menurut reaksi CO2 ditambah H2O menjadi H2CO3. H2CO3 menjadi H tambah HCO3 ion bikarbonat kemudian keluar menuju plasma darah bertukar dengan ion Cl. Oke, jadi intinya paru-paru keluarin apa? CO2. Karbon dioksida melalui proses respirasi ya. Oke. Jadi pertukaran antara oksigen dengan CO2 di mana? Jadi pertukaran oksigen kan alveolus ya, alveolus paru. Jadi ekspresinya paru-paru mengeluarkan ya, intinya satu paru-paru mengeluarkan X itu ya, X ya, mantap X ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terkait hati-hati di jalan. Pertanyaan pertama dari Daipal. Apa hati itu? Jelaskan cairan empedu dan sebutkan fungsi cairan empedu. Diborong. Jawabannya adalah yang pertama adalah hati itu adalah organ yang mengekspresikan zat-zat sisa melalui cairan empedu. Yang kedua, jelaskan cairan empedu. Cairan empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Nah, selanjutnya Daipal juga bertanya terkait sebutkan fungsi-fungsi dari cairan empedu. Nah, yang pertama itu mengemulsi lemak. Yang kedua, mengubah zat yang tidak dapat larut dalam air menjadi larut dalam air. Yang ketiga, mengaktifkan enzim di pare. Selanjutnya Karae. Yang keempat, membantu absorpsi lemak di usus. Yang kelima, membuang zat-zat sisa. Dan yang keenam, mewarnai feses dan urin. Warnanya apa? Kuning. Warnanya kuning. Tadi pagi kuning. Enggak. Hijau ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Bunga, jelaskan proses
siklus pembentukan urea dengan bantuan asam amino ornitin? Jawabannya, amonia, karbon dioksida dan ornitin membentuk sitrulin. NH3 tambah CO2 tambah ornitin menjadi sitrulin. Sitrulin dan amonia membentuk arginin. Sitrulin tambah NH3 menjadi arginin. Arginin dengan bantuan enzim arginase akan diubah menjadi ornitin dan urea. Arginin menjadi ornitin tambah urea. Nah, soal yang terakhir itu ada dari Sasi Kirana, yaitu bahas kembali secara lengkap mekanisme perombakan eritrosit. Nah, mekanisme perombakan eritrosit ada dua. Yang pertama, eritrosit yang menjadi zat besi dan globin dibawa ke sumsum tulang menjadi bahan pembentuk antibodi, hemoglobin dan eritrosit. Yang kedua ada eritrosit yang menjadi hemin diubah menjadi pigmen MP2. A. Ada bilirubin yang dibawa ke usus halus lalu dioksidasi menjadi urobilin dan mewarnai feses dan urin. Yang B, biliverdin disalurkan ke kantung empedu dan menjadi pigmen empedu. Ya, ngerti nggak? Agak. Jadi hati mengeluarkan empedu. Fungsi dari empedu satu aja yang terkenal. Yang pertama disebutin mengemulsi lemak. Oke, mengemulsi lemak. Jadi kalau ada orang diambil empedunya, apa yang terjadi? Lemaknya sedot. Lemaknya cair. Kenapa? Mengemulsi lemak. Artinya apa sih? Semua lemak yang dikonsumsi oleh kita itu diemulsi atau dicerna oleh empedu. Ya, masih mengeluarkan empedu itu kan? Jadi kalau ada orang nggak punya empedu berarti dia gimana? Nggak punya lemak ibu nggak ada. Kok nggak punya lemak? Banyak lemak. Kok banyak lemak? Kalau kita makan lemak, yang tugasnya mencerna lemak siapa? Kan empedu. Kalau ada orang nggak punya empedu, maka tidak untukmu, ibu tidak. Atau nanti ibu mau empedunya diambil. Apa? Tidak bisa? Tidak bisa. Tidak bisa makan lemak. Nggak boleh makan lemak. Kenapa itu? Karena nggak boleh ya? Kalau makan lemak jadi Ya dia kan sakit tahu uring-uringan. Sakit ya. Sakit. Jadi nggak boleh makan lemak nabati hewani sama sekali. bahkan aku cari bisa Sekali bukan lemak Pak. Jelas? Jelas. Nah, jadi hati itu mengeluarkan empedu. Jadi fungsinya untuk mengemulsi lemak. kalau eritrosit dirombak menjadi zat besi dan ya hemoglobin Hb plus zat besi. Jelas? Jelas. Oke, thank you. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kulit akan mempresentasikan dan membacakan 3 pertanyaan yang menurut kami. Ya. Di sini ada pertanyaan dari Teh Rizky. Sebutkan apa saja bagian-bagian struktur kulit. Yang pertama ada epidermis atau kulit ari, yang kedua dermis atau corium atau kulit jangat, yang ketiga hipodermis atau lapisan subkutan, yang keempat pori-pori, yang kelima kapiliar darah, yang keenam kelenjar keringat atau glandula sudoripea, yang ketujuh kelenjar minyak atau glandula sebacea, yang kedelapan ada rambut. Pertanyaan kedua dari Setiadina. Jelaskan mekanisme produksi keringat pada melahirkan dan pencernaan suhu tubuh. Jawabannya, mekanisme produksi keringat pada melahirkan. 1. Kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatnya suhu darah. 2.
kapiler darah, sumber kulit agar memperlambat penyebaran darah. Dan pertanyaan terakhir dari Niswa Aulia. Sebutkan komposisi keringat, faktor yang mempengaruhi jumlah keringat, struktur kulit, dan mekanisme produksi keringat pada kenaikan suhu tubuh. Jawabannya adalah komposisi keringat yaitu air garam, mineral, terutama NaCl, urea, minyak, asam, dan sisa metabolisme sel. Dan faktor yang mempengaruhi jumlah keringatnya yaitu 1. Jenis kelamin, 2. Aktivitas tubuh, 3. Suhu tubuh dan lingkungan, 4. Makanan, 5. Kondisi kesehatan. Lalu struktur kulitnya adalah 1. Epidermis, kulit ari, 2. dermis, korium, kulit jangan, hipodermis, lapisan permukaan, pori-pori, kapia darah, kelenjar keringat, glandular, kelenjar minyak, dan rambut. Yang terakhir ada mekanisme produksi keringat pada kenaikan suhu tubuh. Yang pertama ada kenaikan suhu tubuh menyebabkan meningkatnya suhu darah. Yang kedua, tubuh menormalkan suhu tubuh dengan vasodilatasi, pelebaran kapiler darah di sekitar kulit sebagai tempat pengeluaran panas. Yang terakhir ada epidermis kulit yang panas kemudian didinginkan oleh keringat yang menyebabkan suhu tubuh kembali normal. Oke, jadi kulit mengeluarkan Keringat. Siapa yang mengeluarkan keringat? Kulit. Kelenjar apa namanya tadi? Kelenjar apa tadi? Ya, glandula serebera. Ya, glandula serebera itu terletak di bagian mana? Epidermis sama dermis kulit? Kira-kira kalau keringat itu di permukaan atau dari bawah? Dari permukaan. Itu di mana? Ada adesinya? Ada bagiannya? Ya, di struktur kulit bagian mana? Iya, bagian dermis. Bagian bawah itu dermis kulit. Jadi bukan di atas ya, walaupun kan memang keluarnya ke atas, tapi dia kelenjar dan dia perannya sama kelenjar minyak ya. Sudah apa minyak itu apa kelenjar apa namanya sebasea? Ya sebasea ya. Jelas? Jadi kulit mengeluarkan Keringat. Ya di bagian apa kelenjarnya tadi kelenjar minyak dermis. Jadi ada epidermis yang di permukaan, terus ada dermis ya di bagian dermis. Terus kalau keluar kenapa kulit itu punya pori-pori berarti fungsinya ya untuk mengeluarkan keringat dan minyak tadi gitu ya. Dan kenapa keringat itu asin pernah dibilang? Pernah. Kita bukan dikira Ya air mata asin. Kenapa? Karena mengandung garam. Iya garam NaCl. Kan bilangnya NaCl. Natrium klorida. Thank you. Terima kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo ginjal. Ginjal ada berapa ya? Ada 2. Ginjal, tunjukkan presentasimu. Tolong lihat ya teman-teman. Pertanyaan pertama dari Tesiren. Ginjal tersusun atas 3 lapisan. Sebutkan dan jelaskan 3 lapisan tersebut. Yang pertama ada korteks kulit ginjal, tempat terjadinya filtrasi, terdapat badan Malpighi. Yang kedua ada medulla atau sumsum ginjal, tempat terjadinya reabsorpsi dan augmentasi, terdapat tubulus-tubulus ginjal. Dan yang terakhir ada pelvis, yaitu rongga ginjal merupakan suara tubulus, kolektifus, dan hulu elegans. Pertanyaan kedua dari Teh Amel. Sebutkan dan jelaskan metabolisme pembentukan urin. Oke teman-teman, jadi mekanisme pembentukan urin ada 3. Yang pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Darah bertekanan tinggi masuk ke dalam glomerulus. Nah, jadi glomerulus ini tempatnya terjadinya filtrasi
dengan tidak meloloskan sel protein darah. Nah, filtrasi darah ini menghasilkan urin primer. Lalu yang kedua yaitu reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Urin primer yang masih meloloskan zat penting akan diserap kembali oleh kapiler ventrikuler. Reabsorpsi terjadi pada tubulus contortus proximal. Reabsorpsi obligat yaitu reabsorpsi yang mutlak terjadi, yaitu reabsorpsi air, osmosis dan glukosa, asam amino, vitamin dan mineral, atau transfer aktif pada tubulus distal. Reabsorpsi fakultatif yang terjadi sesuai kebutuhan tertentu, yaitu reabsorpsi air hemi. Kepanjangan sih nggak perlu apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya. Tubulus contortus distal dan tubulus collectivus. Jadi ada dua cara. Oke, lanjut. Lalu yang ketiga adalah augmentasi atau penambahan terjadi di tubulus contortus distal, urin sekunder, kemudian mengalami penambahan zat seperti aerobilin, Korea. Misalnya terlalu H+ atau NH4 dan urea. Penambahan zat-zat ini memberikan warna dan bau pada urin. Augmentasi menghasilkan urin tersier atau urin sesungguhnya. Pertanyaan ketiga dari tes Haila, sebutkan faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Jelaskan. Pertama, hormon diuretik atau ADH, hormon pengatur kadar air dalam urin. ADH kurang, volume urin naik. Yang kedua, zat diuretik, contohnya air teh, menyebabkan volume urin naik, reabsorpsi air turun. Lalu yang ketiga ada suhu. Suhu panas, volume keringat bertambah, volume urin menurun. Suhu dingin, volume urin bertambah. Yang keempat ada jumlah air atau cairan tubuh. Jika warna urin bulat, artinya sebenarnya kalau yang perhatikan, yang untuk ginjal, ini kayaknya Iya. yang ginjal itu proses ginjalnya wajib hafal ya setiap anak. Ya, nanti dibaca lagi tapi jangan kepanjangan kayak gitu. Cukup ada 3 proses. Filtrasi, Ya. reabsorpsi, dan Tapi harus dijelasin 3 proses, tempat terjadinya masing-masing. Ingat ya. Halo, proses, ada proses, tempat terjadinya, hasilnya. Oke? Oke. Wajib hafal ya. Pertemuan selanjutnya Ibu tanya satu-satu. Oke. Ya. Cuma 3 proses dari ginjal. Pembentukan ginjal sih. Pembentukan urin ada 3 proses. Prosesnya namanya apa? Tempatnya di mana? Hasilnya apa? Udah. Itu aja. Misal contoh, filtrasi. Oh, prosesnya tuh dijelasin. Filtrasi adalah penyaringan darah. Itu penyaringan darah, udah. Tempatnya di glomerulus. Hasilnya urin primer. Satu ya. Yang kedua, kamu boleh tulis. Yang kedua, reabsorpsi. Artinya, itu kembali absorpsi penyerapan. Penyerapan kembali. Apa yang diserap? Zat-zat yang masih berguna. Oke? Yang di urin primer tadi kan terjadi di tubulus contortus proximal. Ya, hasilnya urin sekunder. Ya, habis primer ke sekunder. Oke? Yang ketiga, augmentasi. Artinya penambahan zat sisa. Jangan penambahan doang, penambahan zat sisa.
terjadi di tubulus contortus distal. Hasilnya urin sesungguhnya. Sip? Yang lainnya hafal ya? Kalau nggak hafal tanya kelompok ini dulu. Sip? Ya? Oke. Oke, ditutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum